Di kedalaman perairan Kalimantan yang tenang, tersembunyi sebuah legenda hidup yang dijuluki sebagai Sang Naga Air. Arowana super red, atau Sclerophages formosus, bukan sekadar ikan hias biasa. Bagi masyarakat Indonesia, ia adalah simbol keberuntungan, kemakmuran, dan keanggunan yang telah melegenda secara turun-temurun. Perhatikan bagaimana sisiknya yang besar dan berkilau menangkap cahaya, menciptakan gradasi warna merah darah yang memukau. Bentuk tubuhnya yang gagah dengan gerakan yang tenang namun berwibawa, seolah menegaskan posisinya sebagai raja di ekosistem air tawar. Tak heran, jika di pasar internasional, mahakarya alam asli Indonesia ini menjadi salah satu ikan paling berharga dan paling dicari oleh para kolektor kelas dunia. Namun, pesona arowana bukan hanya tentang estetika. Di balik keindahannya, ikan ini adalah predator yang sangat tangguh dan memiliki insting yang tajam. Merawat arowana adalah tentang dedikasi, menjaga kualitas air, memastikan nutrisi terbaik, hingga menciptakan ekosistem yang menyerupai habitat aslinya agar pancaran warnanya keluar dengan sempurna. Memiliki arowana di dalam akuarium seolah membawa sepotong keajaiban alam liar Indonesia ke dalam rumah. Ia bukan hanya penghuni air, melainkan sebuah warisan alam yang harus kita banggakan dan lestarikan. Pernahkah kalian membayangkan, di balik rapatnya hutan hujan dan jernihnya aliran sungai di ufuk timur Indonesia, tersimpan sebuah mahakarya alam yang hidup? Kita tidak sedang bicara tentang burung cendrawasih, melainkan tentang penghuni bawah air yang keindahannya tak kalah memukau. Inilah ikan rainbow, sang permata berenang khas Papua. Ikan yang seolah-olah menangkap spektrum pelangi dan menyimpannya erat-erat di balik sisik-sisik kecil mereka. Apa yang membuat ikan pelangi ini begitu istimewa bagi para pecinta akuarium di seluruh dunia? Jawabannya ada pada transformasi warnanya yang dramatis. Lihat saja spesies seperti Melanotania bosmani atau si merah api Glossolepis incisus. Saat cahaya menyentuh tubuh mereka, seketika muncul kilauan gradasi warna yang sangat kontras, mulai dari biru metalik, kuning keemasan, hingga merah membara. Uniknya, warna-warna ini tidaklah statis. Mereka akan berpendar lebih kuat saat sedang menunjukkan dominasi atau ketika sedang memikat pasangannya di pagi hari. Memelihara mereka di dalam akuarium bukan hanya soal hobi, tapi seperti menghadirkan pertunjukan seni visual yang terus berubah setiap detik. Papua adalah rumah bagi keberagaman ini. Dari Danau Sentani yang ikonik hingga aliran sungai terpencil di pegunungan tengah, setiap wilayah melahirkan varian warna yang berbeda dan unik. Namun, di balik kecantikan itu, tersimpan sebuah pesan penting. Banyak dari spesies endemik ini mulai langka di alam liarnya. Menjadikan mereka penghuni akuarium kita bukan sekadar tentang estetika, melainkan juga tentang bagaimana kita menghargai dan melestarikan kekayaan hayati yang Tuhan titipkan hanya untuk tanah Papua. Lupakan sejenak tentang ikan hias yang manja. Hari ini, kita bicara tentang karakter, ketangguhan, dan aura mistis dari kedalaman air tawar Indonesia. Inilah Channa, sang predator yang kini naik kasta dari penghuni rawa menjadi penghuni istana kaca. Indonesia bukan sekadar tempat tinggal bagi mereka, tapi adalah rumah bagi beberapa spesies Channa paling eksotis dan paling diburu oleh kolektor dunia. Dari gelapnya perairan Kalimantan hingga jernihnya sungai di Sumatera, sang penguasa ini telah bangkit untuk menunjukkan pesonanya. Siapa yang tidak terpana melihat kegagahan Channa Maruliaides? Si kaisar dari Kalimantan dan Sumatera ini adalah bukti nyata kemewahan alam kita. Dengan corak bunga yang tegas dan warna yang bisa bermutasi dari kuning emas hingga merah membara, Maru bukan sekadar ikan, ia adalah investasi seni yang hidup. Atau lihatlah Channa limbata, sang petarung lokal yang meski ukurannya lebih mungil, memiliki mental baja dan tepian sirip berwarna biru atau oranye yang sangat kontras. Mereka adalah bukti bahwa predator lokal kita memiliki kualitas bintang yang tidak kalah dengan spesies luar negeri. Apa yang membuat Channa asal Indonesia begitu dicintai? Jawabannya adalah interaksi. Memelihara Channa bukan seperti melihat pajangan mati. Mereka adalah ikan yang cerdas dan penuh rasa ingin tahu. Saat mereka mulai flaring atau merespons gerakan tangan kalian di balik kaca, saat itulah hubungan antara pemilik dan predator ini terjalin.
Ada kebanggaan tersendiri saat kita berhasil mengeluarkan potensi warna terbaik dari spesies asli tanah air ini. Sebuah proses yang membutuhkan kesabaran, dedikasi, dan tentu saja, rasa cinta. Dunia sudah mengakui bahwa Cana Indonesia adalah salah satu yang terbaik di dunia. Kini tinggal tugas kita untuk menjaga kelestarian habitatnya agar keindahan ini tetap bisa dinikmati oleh generasi berikutnya. Kalau kita bicara tentang ikan hias asli Indonesia yang paling mendunia, nama ini pasti ada di daftar teratas. Inilah Botia, atau yang sering dijuluki Clown Lodge, karena corak tubuhnya yang mencolok bak kostum badut. Bukan cuma soal warna, ikan ini adalah paket lengkap antara kecantikan visual dan tingkah laku yang menggemaskan. Dari derasnya aliran sungai di Kalimantan hingga ke Sumatera, Botia telah lama menjadi duta keindahan bawah air Nusantara yang diakui oleh para penghobi akuarium di seluruh planet bumi. Lihat saja kombinasi warna oranye cerah yang kontras dengan 3 baris garis hitam vertikalnya, sungguh sebuah desain alami yang ikonik. Tapi, daya tarik utama Botia sebenarnya ada pada kepribadian mereka. Berbeda dengan ikan lain yang mungkin hanya berenang bolak-balik, Botia adalah ikan sosial yang sangat aktif. Mereka suka bermain, berenang beriringan dalam kelompok, bahkan punya kebiasaan unik tidur menyamping yang sering membuat pemilik pemula panik, padahal mereka hanya sedang bersantai. Kehadiran mereka di akuarium kalian dijamin akan menghidupkan suasana dan menghilangkan rasa bosan bagi siapapun yang melihatnya. Memelihara Botia bukan sekadar menikmati keindahannya, tapi juga cara kita mengapresiasi kekayaan lokal yang luar biasa. Di balik tubuhnya yang mungil, tersimpan kekuatan dan ketangkasan khas ikan sungai tropis. Siapa yang tidak kenal dengan sosok mungil yang satu ini? Di balik tubuhnya yang kecil, tersimpan keberanian raksasa dan keindahan yang tak tertandingi. Inilah ikan cupang, atau betta fish, sang petarung artistik yang telah lama menjadi ikon di dunia ikan hias. Namun, tahukah kalian? Jauh sebelum ia memikat hati para penghobi di Amerika atau Eropa, Indonesia adalah panggung utama bagi evolusi ikan ini. Dari rawa-rawa tersembunyi hingga aliran air di pelosok desa, nenek moyang mereka telah beradaptasi menjadi penyintas yang tangguh, membawa genetik petarung yang melegenda. Dulu, kita mungkin hanya mengenal cupang sebagai ikan aduan yang kuat. Namun lihatlah sekarang, tangan-tangan kreatif para breeder lokal Indonesia telah mengubah sosok petarung ini menjadi kanvas berjalan yang sangat mewah. Mulai dari jenis half moon dengan sirip yang membentuk bulan sempurna, crown tail atau serit yang lahir asli dari bumi Indonesia, hingga tren fancy dan avatar dengan ledakan warna yang seolah-olah ditaburkan dari galaksi lain. Setiap kibasan ekornya bukan sekadar gerakan renang biasa, melainkan sebuah pertunjukan seni yang elegan, agresif, namun tetap mempesona. Memelihara cupang adalah tentang menghargai individualitas. Setiap ekor memiliki kepribadian yang unik, ada yang tenang dan berwibawa, ada pula yang sangat reaktif saat melihat lawan di balik kaca. Disinilah letak keseruannya, membangun koneksi dengan makhluk yang begitu protektif terhadap wilayahnya namun sangat manja saat waktu makan tiba. Ikan cupang mengajarkan kita bahwa untuk menjadi luar biasa, kita tidak butuh ruang yang luas, melainkan karakter yang kuat dan warna yang berani untuk ditunjukkan kepada dunia. Indonesia tetap menjadi kiblat bagi kualitas cupang dunia, dan itu adalah sesuatu yang patut kita banggakan. Jadi, apakah kalian lebih suka tipe plakat yang gagah dan maskulin, atau tipe ekor panjang yang anggun seperti gaun pesta? Di dunia predator air tawar, ada satu nama yang selalu menggetarkan hati para kolektor kelas berat. Sosoknya gagah, tatapannya tajam, dan memiliki pola tubuh yang mengingatkan kita pada penguasa hutan rimba. Inilah Dats, atau lebih dikenal sebagai tiger fish. Meski banyak ditemukan di daratan Asia Tenggara, namun spesies yang berasal dari aliran sungai besar di Indonesia, khususnya Kalimantan dan Sumatera, tetap memegang tahta sebagai salah satu yang paling prestisius.
Bukan sekadar ikan, Dutch adalah simbol kemewahan dan kegagahan yang bersembunyi di balik tenangnya arus Sungai Nusantara. Apa yang membuat Dutch begitu istimewa? Jawabannya ada pada kontras warna emas kecoklatan yang dihiasi dengan baris-baris vertikal hitam pekat yang tegas. Di kalangan penghobi, melihat Dutch yang tampil cerah atau stable adalah sebuah kepuasan yang tak ternilai harganya. Mereka adalah predator yang penuh perhitungan. Seringkali terlihat dia mematung, menyamar di antara batang kayu, sebelum meluncur secepat kilat menyambar mangsanya. Namun uniknya, di balik insting pembunuhnya, Dutch adalah ikan yang memiliki karakter tenang. Kehadirannya di dalam akuarium akan memberikan kesan setengah liar yang membuat suasana ruangan menjadi lebih hidup dan berkelas. Namun, ada sebuah cerita di balik keindahan ini. Seiring populernya Dutch di pasar global, keberadaan mereka di alam liar menjadi semakin berharga. Memiliki Dutch asli Indonesia bukan hanya soal memajang predator di balik kaca, tapi juga tentang tanggung jawab untuk menjaga dan menghargai kekayaan hayati kita yang luar biasa. Di tangan para penghobi yang tepat, seekor tigerfish bisa tumbuh besar, gagah, dan menjadi saksi bisu betapa kaya dan ajaibnya ekosistem air tawar yang dimiliki Indonesia. Jadi, apakah kalian lebih suka tipe garis lebar yang tebal atau tipe garis yang lebih banyak? Satu yang pasti, Dutch akan selalu menjadi harimau yang merajai hati para pecintanya.